Jadi kita itu bangun dari sesuatu yang tidak nol. Jadi kalian masuk ini itu sudah dibentuk, dan surveinya pun juga sudah ada persepsi konsumen kita terhadap kalau fast house itu apa. Pekerjaan yang paling penting itu adalah melanjutkan, tapi kemudian kan setidaknya bertahan di atas atau semakin meningkat lagi, jangan turun ke bawah. Nah, hasil yang mengecewakan dari output yang kalian kerjakan, tapi oke, karena kan gue mesti cek pintarannya masing-masing ya dalam mengolah ini menjadi sebuah komunikasi, sebuah storytelling kayak gimana, sama konsisten atau fokus atau enggak atau bagaimana. Kita ini naik tapi memang ada tapi yang pasti itu adalah kita selalu untuk ukuran reach minimal itu adalah 1000 ya. Mulai dari bulan Mei kita sempat ada turun sedikit, lalu berkelanjutan lagi terus ya. Minimal itu adalah 1000, lalu mulai bulan Oktober kan turun Bu, karena Anggi itu dia resign ya, dan sehingga yang terjadi adalah organik. Dan memang aku akuin ya, kemampuan orang itu, maaf ya buat Gen Z, overclaim, ngerasa dirinya bisa, walaupun nggak semua Gen Z, tapi sebetulnya sampah mulutnya, isinya sampah. Gen Z, Anggi Gen Z sama kayak kalian, lulusan IPB bisnis, bentar, cocok sama gue, bisa nyambung, ngerti, paham. Yang penting kita diskusi, sehingga aku pun mau bisa nge-guide seperti itu ya. Nah, udah turun, terus kemudian mulai up, lalu habis kayak gitu susah ketemu orang yang bisa matching ya. Terus Bu, dari hasil kayak gini apalagi? Di sini kita ngukur nggak cuma reach doang Mbak, sebetulnya kita ngukur followers yang berinteraksi sama kita, non followers juga berinteraksi sama kita, itu kayak gimana. Lalu kemudian kita ukur impresi. Nah, kalian ini sudah lahir di dunia digital yang mature, harusnya udah paham ya, nggak usah gue jelasin reach itu apa artinya, impresi itu apa artinya. Salsa tahu nggak reach artinya apa? Apa artinya coba? Jangkauan yang diraih. Iya. Kemudian itu ekuivalen dengan apa berarti? Dengan kontennya. Nah, lu berarti nggak paham. Catet, reach itu memang jangkauan, tapi ngejangkau siapa? Satu account bukan berarti satu orang. Anak sekarang kan bisa punya 3, 4, 5 akun sosmed, bener nggak? Itu umum banget. Ponakan gue juga lebih daripada 2. Nah, yang namanya reach itu adalah unik apa? Unik account ya. Lalu kalau buat yang namanya impresi itu apaan? Salsa, coba lagi. Impression itu kayak jumlah yang diraih, misalnya kayak lebih ke engagement gitu, lebih kayak views. Salah. Impresi itu adalah beberapa account. Jadi misalnya gini, aku satu account, aku melihat si botol lemon halus itu 3, aku 3 impresi ya kan. Jadi di situ bukan ukurannya kayak gitu ya. Bingung? Sedikitnya apa? Kita clearkan aja dulu deh, biar pinternya tuh sama-sama. Jadi ibarat kata gue nggak ngangkat kalian berat banget dari lembah naik ke atas. Bingungnya apa? Di impression aja sih. Kalau impression itu yang tadi aku bilang, misalnya aku punya satu account aku ngelihat si botol 3 kali, aku dihitungnya 3 kali. Jadi impresi itu akumulasi iya. Salsa bingung? Enggak. Oke. Lalu by content type ini berdasarkan apa Bu? Ini juga berdasarkan yang namanya impresi. Kenapa? Kok dibedain? Karena sekarang sistemnya open bar Instagram. Kalau dulu mau ngeliat story harus follow, bener nggak? Males banget kan. Nah sekarang karena dia udah ada pesaingnya TikTok yang modelnya open bar, orang itu bebas mau ngelihat konten kita dari mana, mau dari lini apa, post feed, carousel, dari Instagram story, dari reels,
sekarang trennya orang itu senangnya format video, makanya format reels itu via gue wanti-wanti banget harus buru menarik. Pelajaran kita dari buat Instagram Halal Fresh House, reelsnya itu selalu yang membuat reach-nya itu naik, terutama di non followers. Karena kalau udah suka Instagram itu pasti terus akan naikin. Kan kita suka kan ngeliat ya lah, ini udah konten 5 minggu lalu, 9 minggu lalu, karena ujung-ujungnya apa? Mereka ingin kita beriklan. Jadi sebetulnya simbiosis mutualisme. Nah, perlu kecerdasan makanya bikin konten di situ. Jadi jangan asal, ya kan? Yang namanya viral itu basi, miskin kalau gue bilang orang viral itu. Contohnya Satbor, tahu Satbor? Dapat duit joget-joget viral TikTok itu, tapi rupanya judi online, miskin. Jadi kita bikin konten itu harus yang berkualitas, ya. Dan di TikTok pun sebetulnya inginnya berkualitas. Bu, kok bisa tahu? Lah, temen gue di TikTok semua, Instagram, sosial media, dunia agensi itu kecil, Mbak. Kayak gitu. Bahkan yang waktu kemarin juga ada di suspend itu, ya temen gue gak bilang, ya adalah nanti mungkin yang, ya nanti gampang lah itu, palingan sehari 2 hari, bisa jadi itu random check. Karena beda sama Amerika, kita 24 jam kan, kayak gitu. Tapi kalau mau cepet ya gerak cepet, tapi mereka request biasanya iklan dong di gue, kayak gitu biasa aja, in return ya apalagi orang Amerika semua serba duit. Oke, sampai sini paham ya. Lalu kemudian aku juga ngukur yang namanya growth-nya, tapi growth buat gue tuh nggak penting. Ya penting nggak penting ya. Kalau dulu metriknya growth itu penting banget, ya kan? Gila jumlah followersnya gede gini-gini. Sekarang kan sampah, bener nggak? Karena yang paling dibutuhin ujungnya apa? Interaksi di situ. Jadi istilah-istilah tadi yang lo bilang salsa engagement, tapi lo nggak ngerti engagement itu sebetulnya apa. Ya, bukan impresi, bukan. Nah, lalu kita breakdown lagi waktu itu ya sama si Bagi, gue mau Bagi, kita mau ngeliat, mau nge-review. Gue udah bikin konten banyak, sebetulnya apa nih yang paling disukai? Dan akhirnya kita nge-breakdown berdasarkan feed sama reels. Jadi kita selalu masukin ibarat kata kayak top 3-nya itu seperti apa sih? Lalu kemudian kita breakdown juga nih yang namanya di story. Ya, di story itu kita bisa melihat top 3-nya itu seperti apa yang menarik. Dan rupa-rupanya learningnya di sini, kalau yang namanya sesuatu yang menghibur, kita udah ngetes ya, ketika thumbnailnya ada unsur manusia di situ, itu jauh lebih baik ya, jauh lebih menarik, orang mau ngeliat. Ketika itu konten yang menghibur tapi sesuai dengan pakemnya kita, itu orang suka, apalagi menampilkan himself kita. Promo juga dilihat di story, tapi biasanya so-so, masuk nomor 2, nomor 3, kayak gitu. Bu, account reach-nya apa? Account reach itu udah unik satu, ya kan? Lalu followers sama unfollowers. Nah, metrik kita tuh detail ini belum detail sih sebetulnya kalau menurut gue ya, karena gue belum bikin ini mingguan ya. Kalau ini datanya udah mingguan. Kemarin itu masih dikasih kesempatan ya sama manajemen Fresh House, kalian belajar, dimanfaatin nggak? Nah, buat belajar, tapi buat starting minggu ini, karena aku melihat mulai landai hasilnya ya, ada di bawah 1000 atau apa sih? Ada ya. Nah, Bu, hasilnya kok segini? Ya iyalah, lu dibus sama iklan. Cuma minggu lalu aku udah ngecek, ketika itu nggak ada iklan, hasilnya udah 600-an, 700-an. Berarti apa? Jelek kontennya secara reach. Jadi yuk kita perbaiki secara eksekusinya, narasinya kayak gimana. Dan kalau diperhatiin, dipelajarin deh di sebelum-sebelumnya itu, aku sama Mbak Anggi itu jarang banget nge-stitch dari video orang.
Kenapa? Nggak ada ciri khas. Instagram itu, ini mesti dipahamin ya, Salsa, Via, Putri. Instagram itu butuhnya original. Nge-stitch itu boleh, tapi jarang banget itu gue lakuin sama Anggi. Jadi emang yang di-challenge, kalau emang kalian bener-bener content creator, kreativitas, bukan nyampah doang jadinya. Bener-bener kreativitasnya kayak gimana ya, apa ya, gitu. Bu, tapi aku susah bu bikin skrip gini-gini. Gampang, itu emang butuh kecerdasan untuk mentranslate dari apa yang ada di otak lu, kemudian lu tuangkan dalam tulisan. Tapi yang penting lu itu logikanya ada jalurnya. Salsa ini yang bolak-balik kalau menurut aku sebagai orang luar, HelloFresh House, susah banget buat kecapnya. Kamu mengalami kendalanya apa di situ? Nanti kita diskusi Salsa ya. Dan aku paling nggak suka kalau yang namanya asal jadi bikin aja lah, nanti direvisi. Kalau tim gue udah gue maki-maki beneran. Bisa kerja atau enggak? Jangan asal main gaji buta aja, harus kerja, nggak usah banyak ngomong. Tong kosong nyari bunyinya itu sampah, itu berarti aku nggak suka kerja sama orang yang isinya sampah, asal bacot doang tapi nggak ada hasilnya, kayak gitu ya. Mohon maaf kalau aku agak sedikit tegas. Menurut aku kayaknya kita harus tegas karena ini akan merusak yang sudah dibangun. Aku nggak suka kalau misalnya itu rusak. Aku akan rekomendasikan lebih baik kita cari aja yang lain, tim yang lain, kayak gitu. Banyak kok yang pinter, tinggal gue sebar aja di grup digital agency gue, anak-anak brand yang lebih keren gitu ya. Nah di sini aku pengen membagi ilmunya, cuman jangan bodoh-bodoh banget lah ya. Kalau ada hal yang ini langsung aja tanya, gak usah sungkan-sungkan kayak gitu. Bu, aku nggak ngerti. Bu, aku nggak ngerti. Makanya sebetulnya di sini sudah dikasih keleluasan yang sangat enak menurut aku oleh Bapak Juras kemarin itu. Pelajarin deh, kalian mau ngebentuk dekor kayak gimana ini ruangan. Lah kalau gue sih nggak bisa ya, kalau gue modelnya gue set kayak gimana. Itu kalian kalau dikasih kesempatannya luar biasa, cuman aku merasa sebagai orang luar ya, kurang kalian manfaatin. Mau kayak gini, keleluasan udah banyak banget diberikan gitu ya. Jadi kenapa ini kita mulai dulu dengan angka? Kayaknya ini udah ini sudah masuk bahaya sih sebetulnya menurut gue. Ini yang bagus, iklan ini yang bagus, reach-nya itu luar biasa, 40.000 ya kalau nggak salah ya Mbak, atau kayak aku lihat dashboardnya itu bagus. Tapi begitu itu nggak ada sebelumnya ini kan baru awal awal puasa ya. Aku mah ngeliatnya kayak Nasakom ya, kalau yang punya ini nasib 1 koma kecil, bisa di bawah 1.000. Nah itu aku udah mulai agak khawatir. Bu, emang kenapa? Perspektif gue agak lebar. Ini menjadi sumber pengetahuan untuk konsumen kita. Kalau kita ngasih terus-terusan hal yang buat mereka sampah, lama-lama apaan sih? Kalau HelloFresh House apaan sih? Gak gue banget, betul gak? Ya kayak mirip kayak kalian aja dikasih sesuatu yang lo pakai pakai skincare-nya apa? Pembersih wajah ya? Sekarang pakai Biore. Nah Biore itu kan buat sosial medianya mungkin lo nggak terlalu gimana, tapi dia secara positioning brandnya sampai detik ini akhirnya lo memutuskan pakai Biore, itu berarti menyenangkan buat lo kan. Tapi ketika dia melakukan sesuatu yang membuat lo kayak ilfeel, lo bisa itu hilang, nggak pakai jadi Biore. Gue apaan sih, benar nggak? Kayak gitu. Jadi yuk, aku sengaja ini nge-share ini dulu karena ini udah di titik nanar sih kalau gue bilang. Jadi jangan kita tim ini masuk bukannya makin
mempertahankan yang di level 1000 bahkan semakin meningkat, tapi malah semakin turun dengan yang sudah dibentuk oleh tim sebelumnya. Jangan. Jadi impactnya ada buat ke bisnis kayak gitu. Ada masukan lagi Mbak Lucy? Cukup sih, udah sampai di sini. Oh, udah sampai semua. Oke. Nah, di sini aku mau bertanya dulu sebelum kita mulai ya. Mulai dari Via, ada kendalanya apa? Dalam bikin script reels, dalam live. Oh, sorry, live nanti akan dibahas setelah ini. Kalau dari script reels itu sih sejauh ini saya belum ada kendala sih. Paling kalau misalkan kayak ini kan biasanya kan kita dipakein tema gitu ya Bu ya. Kan berarti saya kan harus kayak mikir apa nih, makanya saya belum tahu kendala saya di sejauh ini sih. Nanti mungkin Ibu bisa lihat di. Oh, maksudnya temanya itu misalnya kayak IGA Premium atau misalnya Kemarin kan kalau yang sebelumnya bukan ngasih misalkan working mom atau apa, ceritanya lagi kayak gini, saya gini kan. Yang ini kan nggak sama sekali ya Bu ya. Ya, jadi saya belum tahu kendalanya saya apa, nanti mungkin Ibu bisa cek di script saya gitu sih. Oke. Putri, Sejauh ini belum ada kendala. belum ada kendala. Cuman Putri, aku pengen ya, karena kita kan sudah sangat minimalis. Cuman 2 ya postingannya. Jadi benar-benar cari referensi desain yang catchy itu bagaimana. Mungkin kamu bisa pelajarin dari brand luar. Referensi aku biasanya brand luar. Misalnya kayak apa? Ya kalau misalnya kayak gini mungkin bisa family restoran, misalnya kayak di Singapura atau apa. Nah, tapi harus kamu lihat interactionnya di sana. Gak ada kendala kan, semua pakai bahasa Inggris. Ya lu lagi, ya enggak lah ya, itu bolak-balik keluar negeri. Ya kan ya. Jadi bisa dilihat, oh rupanya mereka senang yang seperti apa kayak begitu. Oke, kalau Salsa Sejauh ini belum ada kendala sih. kalau misalnya belum ada, kenapa lu mislak? Kalau dari semua lu paling mislak kalau menurut gue. Logika lu itu kagak jalan, jumping. Makanya yang tanggal 15 kemarin kamu share ya, aku bilang yuk kita bahas. Kebetulan untuk script IGS Oh, kamu yang bikin. Nah, tanggal 15 sampai 17. Nah, ya wes, itu berarti ada masalah yang kita bahas. Ya, itu jumping. Aku melihatnya kayak udah ngulang lagi gitu. Dan sebetulnya trik gue dulu itu, tim yang sangat minimalis sama bagi story itu dia udah jahit dalam bentuk video. Jadi kalau misalnya ini kayaknya cantik hasilnya ya, kok view-nya banyak atau apa, aku bisa upload itu jadi reels kayak gitu. Tapi memang aku selalu terpisah untuk namanya interaction. Selalu biasanya aku mulai di awal, karena ketika itu dicopot, story yang dijahit itu gampang, jadi bisa ngalir sendiri aja. Makanya untuk yang namanya si interaction itu aku suka jarang banget pakai yang namanya format video. Sesekali aja biar gak boring, formatnya video. Jadi emang kerja kita juga harus pintar ya, karena ide itu kan nggak melulu selalu kita dapetin ya, kayak begitu. Oke, jadi mari nanti kita mulai ngebedah satu skrip seperti apa. Nah, Bu, kenapa Bu kok ini rame-rame? Biar kepintarannya sama. Karena kalau nggak sama, aduh, pusing gue. Kok pusing Bu? Ya iyalah, ibarat kata kita itu teamwork, kayak main basket Mbak. Lempar bola ke Salsa bisa tangkap, bisa lempar bola ke Putri nggak bisa nangkap. Itu kan ibarat kata lo belajar delegasi ya, delegasi teamwork. Dan kalau misalnya lo bisa atau enggak, deadline-nya kapan, gini-gini, terbuka aja kalau menurut gue di antara kalian. Gak usah sungkan kayak begitu. Kebayang ya, kenapa aku minta skillnya kita itu sama. Oke, kemudian live shopping dulu boleh Mbak? Yang kemarin waktu kita meeting HS